Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Hopefully you are in a great condition today. My name is Lelita Agustin Mulyaningrum and you can call me Miss Lelita. And I'm from MTS Ma'arif NU2 Karangklesem. In this occasion, we are going to learn about the 8th grade material called Recount Text. But before starting our lesson today, let's say basmalah together. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari lebih jauh tentang text recount. But students, have you ever heard about recount text before? Or do you understand about what recount text is? If yes, that's good. If not, then you have to pay attention to this video until the end. Are you ready? Anak-anak, apakah kalian pernah mempunyai pengalaman di masa lalu yang mungkin menyenangkan, menyedihkan, memalukan, atau mengesankan? Lalu, bagaimana jika kalian diminta untuk menceritakan kembali pengalaman kalian kepada orang lain? Nah, di kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai text recount atau recount text. Tujuan dari pembelajaran kali ini ialah nantinya kalian bisa menganalisis dan menyusun teks sederhana dan pendek terkait dengan pengalaman masa lalu kalian sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. What is the definition of recount text? Recount text is a text which retells events or experiences in the past. Teks recount itu sendiri adalah sebuah teks yang menceritakan kembali sebuah kejadian atau pengalaman di masa lalu. And then the purpose of a recount text is to tell the readers what happened in the past through a sequence of events. Dan tujuan dari teks recount adalah untuk memberitahu kepada para pembaca tentang apa yang terjadi di masa lalu melalui serangkaian peristiwa atau kejadian. There are three parts of a recount text. The first one is orientation, the second one is sequence of events, and then the third one or the last is reorientation. Mari kita bahas satu persatu. The first is orientation. Yang pertama adalah orientasi. Di dalam bagian orientasi ini, yang harus kalian tulis adalah tentang siapa yang mengalami kejadian tersebut, di mana tempat kejadiannya, dan juga kapan kejadian tersebut terjadi. And then this is the example. Berikut adalah contohnya. Di dalam paragraf ini terdapat unsur siapa yang mengalami kejadian tersebut. Di dalam paragraf ini yaitu my family and I. Aku dan keluargaku. Lalu unsur di mana tempat kejadiannya adalah my grandmother's house in Yogyakarta. Rumah nenekku di Jogja. Dan unsur kapan kejadian tersebut terjadi adalah the words last month, yaitu bulan lalu. The second is sequence of events. Yang kedua adalah runtutan kejadian. Nah, di bagian ini kalian harus menceritakan tentang urutan kejadian yang terjadi pada kala itu secara urut atau runtut. Bagian ini boleh diceritakan lebih dari satu paragraf. This is the example. Berikut adalah contohnya. Di dalam teks recount yang ada di samping, penulis menceritakan pengalamannya ke dalam orientasi sebelumnya. Penulis hanya menceritakan secara umum tentang siapa, di mana, dan kapan kejadian tersebut terjadi. Di dalam paragraf-paragraf tersebut, penulis menceritakan mulai dari ketika penulis sampai di rumah neneknya yang berada di Jogja, lalu apa saja yang penulis dan keluarganya lakukan di sana, hingga ketika penulis pulang ke rumahnya. And the third or the last is reorientation. Yang ketiga atau yang terakhir adalah orientasi ulang. Di dalam bagian ini, kalian memberikan pernyataan atau komentar terkait dengan kejadian yang sudah kalian ceritakan di atas. Yang perlu ditekankan adalah apakah cerita yang sudah kalian ceritakan itu merupakan pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, menyeramkan, memalukan, atau pengalaman yang sangat mengesankan. Nah, di dalam paragraf tersebut, penulis menyatakan bahwa pengalaman yang ia alami adalah pengalaman yang menyenangkan. Alright, this is the content of a recount text. Do you ring the bell? Great!
Okay, the next is language features that is used in a context. Yang selanjutnya adalah unsur kebahasaan yang digunakan di dalam sebuah teks recount. Ada beberapa unsur kebahasaan yang perlu kalian perhatikan dalam menulis pengalaman di sebuah teks recount. Apa saja? Yang pertama adalah introducing personal participants. Karena teks recount merupakan pengalaman pribadi, maka umumnya yang digunakan adalah kata I dan my. Sebagai contoh, my friend, my family, my grandmother, my grandfather, my sister, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah using chronological connection. Chronological connection di sini maksudnya adalah kata penghubung. Sebagai contoh, then, so, after that, the first, the second, dan lain sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penggunaan simple past tense. Simple past tense merupakan tenses yang digunakan untuk menerangkan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sebagai contoh, perhatikan kalimat di samping. I went to Yogyakarta. I di sini merupakan subjek, yang berarti saya. When di sini merupakan verb atau kata kerja. Nah, to Yogyakarta di sini merupakan komplement atau kata pelengkap dalam sebuah kalimat. When di sini merupakan action verb. Action verb merupakan kata kerja yang berupa tindakan. When di sini merupakan bentuk kedua atau verb to dari kata go, yang berarti pergi. Kata when di sini merupakan kata penjelas atau kata kerja penjelas bahwa kejadian tersebut terjadi di masa lampau. Karena ciri-ciri dari sebuah kata simple past tense adalah penggunaan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Jadi bisa kita simpulkan di dalam kalimat itu adalah simple past tense karena penggunaan when di sana atau verb 2. Kata kerja yang lain atau action verb yang lain contohnya arrive menjadi arrived, see menjadi saw, hear menjadi heard, dan lain sebagainya. Do you get it, students? Excellent! Dari yang sudah kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan bahwa ada 3 bagian di dalam sebuah text recount. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah sequence of events, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah reorientation. Selain itu, ada 3 language features atau unsur kebahasaan yang harus kita perhatikan dalam menulis sebuah pengalaman di dalam recount text. Yang pertama adalah introducing personal participants. Contohnya I dan my. Yang kedua adalah using chronological connection, yaitu kata penghubung. Sebagai contoh then, so, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah penggunaan simple past tense atau tenses yang digunakan untuk menerangkan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Okay everyone, that's all for today's lesson. Hopefully you get benefits from my explanation. Sorry for making mistakes. See you on another video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.